Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Putri Febrisnia, yang kedua ada Ano dan Mosa, yang ketiga Kori Tridianto, yang keempat Siska Putri Ilahi, dan yang kelima Dery Setiawan, dan yang keenam ada Muhammad Hadiansyah. Di sini kami akan menjelaskan praktik bahasa kitab bagian yang keempat, yaitu tentang hakku ta'libu, yaitu hak untuk disiplin. Min haqqi zauji adalah hak suami, ta'libu untuk mendisiplinkan, zaujati yaitu istrinya. Ingda nusyusha ketika dia menyimpang, au atau asoya nuha tidak mematuhi amur perintahnya, bil ma'rufi dalam kebaikan, lafi bukan dalam maksiati kemaksiatan. Maksudnya di sini dari hak untuk disiplin itu kewajiban suami untuk mendisiplinkan atau memperingati istrinya ketika dalam hal keburukan atau menyimpang, tentunya dalam hal kebaikan bukan dalam hal kemaksiatan. Fa'in maka jika tahaqqaqat ta'atu tercapai ketaatan, wajaba maka wajib al-kafu menahan diri dari ta'libu disiplin. Maksudnya di sini, maka jika ketaatan telah tercapai, suami harus menahan diri untuk mendisiplinkan atau memperingati istrinya. Liqaulihi ta'ala, berkata Allah Ta'ala, fa'in atau nakum, maka jika mereka mentaati, fala tabawu alaihinna sabilah, maka janganlah mencari jalan untuk melawan mereka. Maksudnya, maka jika mereka para istri-istri tersebut telah mentaati, maka janganlah para suami mencari kesalahan mereka atau alasan-alasan untuk menyusahkan mereka. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wal mar'atu dan perempuan solihatu yang soleha, la tahtaju tidak perlu, li ta'dibi atau disiplin. Maksudnya di sini perempuan-perempuan yang soleh itu perlu disiplin. Liqaulihi ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, wa solihatu, perbuatan yang baik, qonitatun adalah mereka, hafizatun yang menjaga, lil ghaibi dengan apa yang ghaib, hafizallah yang telah Allah pertahankan. Maksudnya perbuatan yang baik itu mereka yang mampu menjaga apa yang telah Allah pertahankan. Selanjutnya ada wa amma, dan adapun ghairu solihatu, orang yang cacat, fahiyah, merekalah allati yang tahtaju perlu, dita'dibi ditertibkan, bisa babi dengan sebab, asoya nuha kemaksiatan, au atau nusyusha pembangkangan. Maksudnya orang yang cacat merekalah yang perlu untuk ditertibkan, didisiplinkan atau diberi peringatan karena kemaksiatan mereka dan pembangkangan mereka. Nah, selanjutnya wa marohilu, dan tahapan ta'dibi disiplin, matlubatun diperlukan, bitartibi dengan urutan, al-ati sebagai berikut. Adapun tahapan disiplin itu diperlukan dengan urutan sebagai berikut. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bacaan dari teman saya Ajeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan alwazu wal isyadu bikuluma rokkikulina wa mujjamalatu hidiyatu wa tazkiru biridallahi wa ghaidobihni likuwalihi ta'ala
Likulihi ta'ala washolihatu qonitatun hafizaltul lil ghaibi bima hafizallah. Sadaqallahul hazim. Yang artinya, awalan pertama, al-wazu wal isyadu, yang artinya dakwah dan bimbing. Hendaknya suami itu membimbing istrinya dengan kata-kata yang lembut, sopan santun, serta bertutur dengan tenang dan pengingat-pengingat akan keriduannya dan murka Allah. Sebagaimana Allah berfirman, perbuatan baik akan mereka yang dapat memelihara untuk yang gaib apa yang telah Allah pertahankan selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 43, yaitu wazal wazaki wa waz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazalika bil hajru wala darabbu. Sadaqallahul azim. Dan itu tanpa meninggalkan atau memukul, maksudnya di saat kita menasihati tidak memakai kekerasan atau memukul. Baiklah, itulah bacaan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Alnodar Musa akan melanjutkan materi ketiga, yaitu salasan dorba khairi khafifu anna tismarotil mar'ati fi nusuziha ida muta itiha durbuha zauja durban khairon mubari khaitnu sadidin wala sayin liyayatal mata qadinata zatiha al madri bahunna wal atufu biwawi yarodu bihunnal jam'u alal sabilil tartibi wal wahu yahtamilu zali wajtanibu fi asnanil dorbi al wajahid takrimatallahu wal batonu wal bawaqah diul muhawafatu khosyatal qatla wayajtanibu aidol mawaliul mustahsah natu liyala yasu iha wayaquhunna wayakunuhu fi hududi asratin aswatifa aqulu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya yajlidu ahadukum fauqa asrata aswatin illa fi hadimin hududilillah wa qada yaqanu dorbu biadi an anso hafifati in ro'a zauja zalika. Di sini artinya yaitu bagian yang ketiga adalah pukulan ringan. Pukulan ringan terhadap istri. Ketiga, pukulan ringan jika wanita itu terus menyimpang darinya, tidak menaatinya, suaminya memukulinya tidak keras atau secara keterlaluan, sesuai dengan ayat sebelum yang sama, dan pukullah mereka. Kebaikan dengan selama pemukulan, dia harus menghindari wajah, perut, dan tempat-tempat yang ditakuti, karena takut dibunuh, dan dia juga menghindari tempat-tempat yang diinginkan. Jangan sampai dia menyimpang dan berada dalam batas 10 cambukan atau kurang. Karena ucapannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada di antara kamu harus dicambuk lebih dari 10 cambukan, kecuali dalam batas-batas batasan Allah. Pemukulan bisa dengan tangan atau tongkat ringan jika suami melihatnya. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Waya juzu kaunul hakimin min ghairi ahlihima wal hakamana harona
muslimani zahkaroni adlani kalafani fakihani alimani biajmai hu takri fajhadul hanafiya yarfaul kamani mayuri danihi ilal fakina waya koha alaima bani lakul bainu finaah lanakihim malikiya alal hakamani yuru koroni maria yuhu min tadliki au kholai min ghairi iza uju wala zawju wala mau waqal hakimi ba'adal jizu anil isya wa zabu syaki atu wahna bila tu illa anha kimina wa yukilani anzu zaujani wala yamlikani nakriko ila bi izani zaujani, yang artinya dibolehkan kedua hakim itu berasal dari keluarga masing-masing dan dua hakim haran dan muslim dua laki-laki hakim diturut dua ulama adalah ulama koleksi dan pemisahan dalam fikih Hanafi, dan hakim menyatakan apa yang mereka inginkan kepada hakim dan dia mendatangi pencarian yang tidak dapat dibatalkan pada mereka. Berdasarkan laporan mereka memiliki perpandangan bahwa kedua hukum memutuskan apa yang mereka lihat sebagai perceraian tanpa izin suami atau persetujuan penguasa serta ketidakmampuan untuk mengubah Syafi'i dan Hamdali, bahwa kedua hukum itu adalah wakil dari pasangan dan mereka tidak dapat membedakan tanpa izin dari pasangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya wal ula wal akhdolul ihtifai bil takhdidi wa tarkul darabi lima khala Aisyah ma duriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atu lahu wala khadima wala daraba biyadihi syai'an khata illa fi sabilillah au tantakhidu muharamallah fayan taqamallah, yang artinya lebih baik untuk puas dengan ancaman dan tidak memukul. Ketika Aisyah bertanya, Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri dan hambanya, juga tidak pernah memukul apapun dengan tangannya kecuali untuk demi Tuhan atau larangan Tuhan dilanggar, maka Tuhan akan membalas dendam.